adik-adik semua, teman-teman rekan semua secara istimewa ya. Juga selamat sore Romo, Bapak Ibu semua. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Sore ini saya akan men-sharingkan sedikit ya tentang kisah panggilan ataupun bagaimana menjawab panggilan Tuhan. Ya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Suster Andrea Venti Mediana, MC. MC, apa itu MC? Itu singkatan dari kongregasi saya, kongregasi kami ya, Misionaris Klaris dari Sakramen Maha Kudus. Mungkin bagi teman-teman rekat SMTB sudah nggak asing lagi ya dengan kami ya. Tapi mungkin dari teman-teman yang paroki lain, ya kami dari kongregasi Misionaris Klaris dari Sakramen Maha Kudus. Kenapa saya bisa tertarik menjadi suster ya? Dulu motivasi saya awalnya sih sepele ya. Saya melihat bajunya suster itu kok bagus ya, kok menarik gitu ya. Terus waktu itu saya masih kecil, terus saya nanti pengen pakai baju seperti suster itu gitu. Ya akhirnya waktu itu saya dari Magetan, terus suster kan tempat saya di Magetan tuh enggak ada suster, enggak ada biarawati maksudnya. Terus dari Madiun kan ada kongregasi MC itu yang suster bertugas di itu sekolah di Kateketik di AKI. Nah waktu itu suster itu pastoral di Magetan. Gitu ceritanya. Kenapa kok bisa ada saya kenal gitu ya. Itu akhirnya kan sejak saat itu kok pengen bajunya suster itu. Nah kadang-kadang juga terbersit ya, bagaimana caranya supaya sebelum masuk suster pun saya bisa pakai baju seperti itu. Saya amati warnanya, bentuknya. Kadang-kadang kan bisa jahit sendiri, itu dipakai sendiri, warnanya mirip-mirip gitu ya. Nah gitu. Terus kadang-kadang juga main ke tempatnya suster, ke tempat suster, naik bis, naik beca, akhirnya sampai. Kalau kita kan tertarik dengan bajunya suster. Berawal dari situ rasa tertarik. Tadi kalau orang mau bertanya, mungkin adik-adik siapa yang tertarik atau pingin, saya yakin dari antara kalian pasti ada kok. Pasti adanya masih malu-malu mungkin untuk angkat tangan ya toh. Saya melihat senyum-senyum pasti ia merasa. Terus saya juga begitu kalau ditanya, saya juga nggak mau angkat tangan, tapi dalam hati saya mau gitu ya. Itu nggak apa-apa, masih malu-malu nggak apa-apa, tapi nanti di panggilan itu sudah ada benih, kita jaga terus supaya tetap bertumbuh. Nah, tapi tidak berhenti pada hanya malu-malu saja. Terus ini kan adik-adik banyak yang SMP tadi ya, SMP, SMA. Nah, setelah SMA, lalu saya mau kuliah kemana atau melanjutkan kemana gitu ya. Nah, saat itulah mungkin kalau ada yang tertarik bisa langsung ke tempatnya kami juga bisa ya. Bisa tanya-tanya. Yang penting kalau kalian lagi bingung atau galau, aku mau jadi suster atau mau cita-cita apa, kalian bisa bertanya pada mungkin orang tua atau romo atau suster atau orang lain yang kalian anggap bisa memberi keterangan, penjelasan bijaksana mengarahkan kalian. Nah, itu ya. Juga tadi panggilan tuh sering dikatakan juga misteri. Misteri itu kenapa? Karena nggak jelas, iya kan? Tuhan memanggil mungkin tidak seperti manusia memanggil, misalnya Ani, Budi, ada nggak jelas ya? Kadang-kadang panggilan atau perasaan pengen jadi suster, romo itu timbul tenggelam. Mungkin waktu teman-teman dulu masih di TK atau SD pernah ditanya menjadi apa, menjadi suster, nggak sengaja berkata menjadi suster, tapi setelah bertumbuh panggilan itu hilang. Memang panggilan sering hilang timbul gitu. Nah, tapi jangan takut, tetap melangkah maju dan berusaha menjadi panggilan Tuhan itu ya. Terus selain itu juga kalau kalian ini saya dengar ada satu cerita ya. Ada juga teman yang galau pada saat galau itu, aku ini mau jadi suster atau enggak ya gitu ya. Akhirnya dia tanya ke romo parokinya. Nah, romo paroki mengusulkan supaya dia retret. Nah, setelah retret
kan ada renungan-renungan ya. Renungan itu dalam salah satu renungan dia tuh berjalan di kebunnya tempat retret itu ya. Tempat retret di kebun, lalu dia melihat ada daun singkong. Pernah melihat daun singkong ya? Ketela atau pohon lah apa namanya itu ya. Yang seperti tangan 5 jari itu ya, yang bentuknya 5 itu kan. Nah, ada daun singkong yang lebar. Dia ambil daun itu, dia amati daun itu tangan seperti tangan kan? Betul seperti tangan 5 ini. Lalu dia letakkan jari tunjuknya dia di atas daun itu. Oh, dia pikiran, oh 5 ini dia umpamakan jarinya tangannya Tuhan. Lalu dia kecil ini di dalam tangannya Tuhan. Jadi kalau dia dalam tangannya Tuhan, dia merasa aman. Kan Tuhan lebih besar dari dia ya, dari saya. Akhirnya, mungkin itu juga dia ragu untuk masuk itu karena apakah aku nanti mampu, apa aku bisa untuk masuk suster gitu. Akhirnya setelah dia lihat daun singkong itu dan dia lebih besar dari jarinya dia, dalam tangan Tuhan tuh dia akan pasti aman karena Tuhan lebih besar dari dia. Jadi nggak ragu-ragu lagi setelah itu. Nah, dia dengan mantap menjawab panggilan Tuhan. Kadang-kadang begitu, nggak jelas, tapi kalian jangan itu berhenti diam saja gitu ya. Lebih baik mungkin cerita ke orang tua atau ke romo paroki tadi atau suster atau siapa yang kalian anggap dewasa dan bijaksana untuk menolong kalian gitu ya. Terus juga mungkin kalian waktu acara-acara rekat kok senang ya ikut dengan teman-teman, senang kegiatannya. Jangan-jangan itu juga satu tanda dari Tuhan ya. Apakah mungkin ini juga tanda dari Tuhan? Saya yakin di antara teman-teman semua ada yang pengen tapi mungkin masih malu-malu gitu aja ya. Itu sih. Ya nggak apa-apa, tapi itu tadi pesan saya, pesan suster, boleh malu tapi tetap pelihara panggilan itu. Caranya itu ya, ikut kegiatan rekat tadi juga bisa. Saya rasa sekian panggilan dari saya, sharing dari saya Romo. Ada sedikit pesan, sedikit pantun ya. Ini ada burung elang dan burung cendrawasih. Tampak cantik dihinggap di dahan. Mari teman-teman terkasih, tetapkan hati, bulatkan tekad untuk menjawab panggilan Tuhan. Amin. Terima kasih.